Bitcoin. Pasti Anda sering dengar kan? Katanya sih mata uang digital tanpa bank sentral. Tapi pernah kepikiran nggak gimana sebenarnya cara kerjanya? Nah, di pembahasan kali ini kita akan bongkar teknologinya satu persatu, biar semuanya jadi jelas. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apa sih artinya kalau kita punya Bitcoin? Maksudnya kan kita nggak bisa pegang koinnya ya? Jadi apa dong yang sebenarnya kita miliki? Nah, jawaban dari pertanyaan ini nih yang bakal jadi kunci untuk ngerti semuanya. Gini deh, biar gampang. Daripada saya cuma jelasin Bitcoin itu apa, gimana kalau kita coba bikin mata uang digital kita sendiri, dari nol? Kita bakal hadapi masalah satu persatu dan kita cari solusinya bareng-bareng. Nanti di akhir, sistem yang kita bangun ini, ya pada dasarnya itulah Bitcoin. Jadi lebih kebayang kan? Oke, langkah pertama. Bayangin kita cuma sekelompok teman yang mau catat utang piutang. Si A utang ke si B bayar ke si C. Cara paling gampang gimana? Ya, kita bikin aja satu buku catatan besar, buku besar bersama. Siapapun bisa lihat, siapapun bisa nambahin catatan baru. Simpel kan? Awalnya sih, sistem ini kayaknya oke-oke aja. Tuh, lihat. Alice bayar Bob $20, kita catat. Terus, Bob bayar Charlie $40, catat lagi. Semua transparan, semua gampang. Tapi, semua ini cuma jalan kalau kita saling percaya. Dan disitulah letak masalahnya. Nah, ini dia masalah besarnya. Karena siapa aja bisa nulis di buku besar itu, apa yang ngehalangin si Bob buat iseng nambahin baris sendiri? Misalnya dia tulis Alice bayar Bob $100, padahal Alice nggak pernah ngelakuin itu. Wah, kacau kan? Sistem yang cuma modal percaya doang ini rapuh banget. Kita butuh cara buat mastiin setiap transaksi itu sah. Solusinya? Keren banget. Datangnya dari dunia kriptografi, namanya tanda tangan digital. Eits, ini bukan tanda tangan basah yang biasa kita lihat ya. Ini lebih canggih. Ini tuh semacam bukti matematis yang nggak bisa dibantah, yang nunjukin kalau si pengirim beneran setuju sama transaksi itu. Bedanya apa sih sama tanda tangan biasa? Gini, kalau tanda tangan di atas kertas, kan bentuknya gitu-gitu aja ya. Gampang banget dipalsuin. Nah, kalau tanda tangan digital, ini beda. Dia itu dinamis. Jadi, tanda tangan untuk transaksi Alice bayar Bob $100 itu bakal beda total sama tanda tangan untuk Alice bayar Charlie $50. Jadi nggak bisa dikopas gitu aja buat transaksi lain. Keren kan? Jadi, cara kerjanya gimana? Simpelnya gini, setiap orang itu punya sepasang kunci digital. Satu, kunci privat yang super rahasia, cuma kamu yang tahu. Ini dipakai buat bikin tanda tangan. Satunya lagi, kunci publik yang boleh dilihat semua orang. Ini dipakai buat ngecek keaslian tanda tangan. Jadi, selama kunci privatnya Alice aman, nggak ada satu orang pun yang bisa malsuin tanda tangannya. Masalah pertama kita, beres. Nah, ini bagian yang harus kita pahami betul, karena ini mengubah cara kita berpikir. Di sistem ini, uangnya itu bukan lagi koin fisik atau uang kertas. Uangnya itu ya seluruh riwayat transaksi yang tercatat di buku besar itu sendiri. Jadi, sejarah transaksi itulah mata uangnya. Mind-blowing kan? Oke, sip. Transaksi kita sekarang udah aman pakai tanda tangan digital. Tapi, tunggu dulu, ada masalah baru. Buku besar ini kita simpan di mana? Kalau cuma di satu komputer atau satu server, ya sama aja bohong. Kita jadi harus percaya sama yang punya server itu. Solusinya? Radikal banget. Nggak usah ada server pusat. Biarin aja semua orang pegang salinannya masing-masing. Dan disinilah kita sampai pada teka-teki paling besar di dunia kripto. Kalau setiap orang punya salinan buku besarnya sendiri-sendiri, gimana caranya kita semua bisa sepakat? Mana transaksi yang sah dan urutannya gimana? Nggak ada bos, nggak ada wasit. Gimana caranya ribuan komputer di seluruh dunia bisa punya satu kebenaran yang sama? Solusi yang ditawarkan Bitcoin untuk masalah ini, jujur, jenius banget. Idenya begini, kita percaya sama versi buku besar yang pengerjaannya paling susah. Maksudnya, yang paling banyak menghabiskan tenaga komputasi. Gampangnya, kita percaya sama versi sejarah yang paling sulit dan paling mahal buat dipalsukan. Nah, alat utama buat mewujudkan ini namanya fungsi hash. Anggap aja ini semacam mesin pembuat sidik jari digital. Apapun data yang kamu masukin, mesin ini bakal ngeluarin sidik jari yang unik. Dan yang penting, ini jalan satu arah. Kamu nggak bisa nebak data aslinya cuma dari lihat sidik jarinya. Contohnya nih, kalau kita masukin tulisan, "Halo dunia", sidik jari digital yang keluar bakal selalu sama, persis kayak gitu. Mau dicoba berapa kali pun, hasilnya pasti sama. Tapi coba lihat ini. Kita ubah dikit aja. Huruf D kecil jadi D besar. Cuma satu huruf. Dan boom, sidik jarinya berubah total. Acak nggak bisa ditebak sama sekali.
Nah, sifat inilah yang jadi jantung dari sistem bukti kerja. Inilah yang kita sebut bukti kerja atau proof of work. Anggap aja ini kayak lotre super susah buat komputer. Semua komputer di jaringan itu balapan buat nebak satu angka keberuntungan. Tujuannya, kalau angka ini digabungin sama data transaksi, sidik jari yang keluar harus super spesifik. Misalnya, harus diawali sama 30 angka 0. Buat nemuin angka ini, butuh miliaran kali percobaan. Tapi buat ngeceknya, cuma butuh sekali hitung. Jadi, susah dibuat, gampang diverifikasi. Itu kuncinya. Oke, sekarang saatnya kita gabungin semua potongan puzzle yang sudah kita kumpulkan. Kita punya tanda tangan digital buat keamanan, kita punya buku besar yang disebar ke semua orang buat desentralisasi, dan kita punya bukti kerja buat mencapai kesepakatan. Kalau tiga hal ini digabung, jadilah fondasi dari apa yang kita kenal sebagai blockchain. Jadi, setiap sekumpulan transaksi baru itu kita bungkus dalam sebuah kotak digital yang kita sebut blok. Terus, blok ini dikunci atau disegel pakai bukti kerja tadi. Hasilnya, setiap blok punya sidik jari digital yang unik dan permanen. Nah, ini bagian paling jeniusnya. Setiap blok baru yang dibuat itu nggak cuma berisi transaksi baru, dia juga membawa sidik jari dari blok sebelumnya. Jadi kayak rantai yang saling mengait. Makanya disebut blockchain, rantai blok. Apa artinya? Kalau ada yang coba-coba ngubah data di blok 1, sidik jarinya bakal berubah. Ini bakal bikin kaitan ke blok 2 jadi putus, terus ke blok 3, dan seterusnya. Kalau mau curang, dia harus ngulang semua bukti kerja untuk seluruh rantai setelahnya. Hampir mustahil. Jadi kalau kita rangkum, sistemnya jalan kayak gini. Pertama, ada komputer-komputer yang disebut penambang yang berlomba-lomba mecahin teka-teki bukti kerja. Kedua, penambang pertama yang berhasil, dia berhak nambahin blok baru ke rantai. Ketiga, sebagai imbalannya, dia dapat hadiah berupa Bitcoin yang baru dibuat. Dan terakhir, aturan main utamanya, semua orang sepakat kalau rantai yang paling panjang itu adalah versi sejarah yang benar. Kenapa? Karena itu artinya rantai itulah yang punya kerja paling banyak. Tapi, sistem ini bukannya tanpa kelemahan ya. Proses bukti kerja yang sengaja dibuat susah ini bikin jaringan Bitcoin jadi ya agak lambat. Coba lihat perbandingannya deh. Bitcoin cuma bisa proses sekitar 4-5 transaksi per detik. Bandingin sama Visa yang rata-rata bisa sampai ribuan. Jauh banget kan? Ya, inilah harga yang harus dibayar untuk sebuah sistem yang terdesentralisasi. Satu lagi fakta penting. Jumlah Bitcoin itu terbatas. Dari sananya udah diatur. Hadiah buat para penambang itu bakal dipotong setengah setiap sekitar 4 tahun sekali. Proses ini namanya halving. Artinya apa? Artinya, total Bitcoin yang akan pernah ada di dunia ini nggak akan lebih dari 21 juta keping. Titik. Dan selesai sudah. Coba kita lihat lagi. Dengan memecahkan masalah kepercayaan, lalu masalah sentralisasi, dan terakhir masalah kesepakatan, kita sebenarnya udah berhasil membangun Bitcoin versi kita sendiri dari nol. Sebuah sistem di mana kita bisa kirim nilai digital ke orang lain dengan aman, tanpa butuh bank, tanpa butuh perantara apapun. Oke, kita udah ngerti gimana mesin ini bekerja. Tapi pertanyaan yang lebih gede dan mungkin lebih penting masih ada. Terus, kenapa? Apa dampaknya teknologi ini ke depan? Mesin canggih yang baru kita bangun ini mau dibawa kemana arahnya? Nah, pertanyaan itu jawabannya ada di tangan kita semua.